Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah, sifat Allah yang ke-16, yakni Al-Wahhab, yang Maha Pemberi. Dalam Al-Quran kata Al-Wahhab ditemukan dalam 3 ayat, semuanya menunjuk pada sifat Allah. Al-Wahhab berasal dari akar kata wahaba yang berarti memberi dan memberikan sesuatu tanpa imbalan. Imam Ar-Raghib Al-Asfani menyatakan bahwa kata ini berasal dari kata hibah, yaitu memberikan hak milik kepada orang lain tanpa ganti atau cuma-cuma. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada seluruh makhluk bahwa Dia adalah Zat yang Maha Pemberi. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? As-Shad ayat 9. Allah Al-Wahhab adalah Zat yang banyak memberi tanpa batas. Tiada satupun yang dapat mengalahkan pemberiannya. Semua pemberiannya itu tidak mengurangi simpanannya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik duniawi maupun ukhrawi. Bentuk pemberian Allah kepada makhluknya sangat beragam dan tak mungkin terhitung. Allah adalah Zat yang memberikan hidup dan kehidupan. Dia memberikan keturunan yang baik kepada para nabi dan rasulnya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang dianugerahi Ishak dan kemudian Yakub alaihi salam. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Al-Ankabut ayat 27. Pemberian Allah yang paling agung kepada hamba-hambanya adalah diturunkannya para nabi, kitab, hikmah, ilmu pengetahuan, dan ayat-ayat yang jelas. Anugerah dari Allah boleh diminta, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang pernah meminta kebaikan duniawi berupa kerajaan. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Asy-Syad ayat 35. Al-Wahhab adalah sifat yang hanya layak disandang oleh Allah, sebab Allah Maha memiliki, sedangkan kepemilikan selain Allah atau makhluk tidak bersifat hakiki. Makhluk juga tidak pernah memberi dengan cuma-cuma tanpa pamrih, meski pamrih itu berupa pujian dan pahala di akhirat kelak. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertasbih dengan nama Al-Wahhab. Salamah ibnu Al-Aqwa radhiyallahu anh mengatakan, saya tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka doanya kecuali dengan kalimat Maha Suci Allah, Zat yang Maha Luhur dan Maha Pemberi. Saudaraku, pesan sosial yang bisa kita dapatkan dari hikmah sifat Allah Al-Wahhab ini, yang pertama adalah memohon karunia dari Allah. Allah adalah Zat yang memberikan karunia. Dia memiliki karunia tidak terbatas, sekaligus pemberi karunia yang tidak terhitung. Dia tidak mengharapkan balas jasa apapun atas karunia yang diberikan kepada makhluknya. Karenanya, jangan pernah bosan untuk memohon karunia-Nya. Jangan pernah bosan untuk meminta kepadanya. Niscaya Allah pun tak akan bosan mencurahkan karunia-Nya pada kita. Yang kedua, bersifat dermawan dan ikhlas dalam memberi. Allah sebagai Al-Wahhab mengajarkan kepada manusia untuk senang memberi, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemberian itu bisa berupa nasihat, bisa berupa bantuan pemikiran, bisa berupa tenaga maupun harta. Dalam memberi hendaknya kita tidak menghitung-hitung, termasuk dalam memberikan harta kepada sesama yang membutuhkan. Maka sudah seyogyanya Al-Wahhab ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara memperbanyak sedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tidak takut miskin karena Allah lah yang memberikan karunia kekayaan. Tidak segan-segan memberi kepada orang yang memerlukan, apalagi sampai menghitung-hitungnya.
Sebab Allah pun tidak segan-segan, apalagi menghitung-hitung karunia yang diberikannya kepada kita. Memberikan bagian terbaik yang kita miliki jauh lebih utama. Tidak menyombongkan diri dengan segala yang kita miliki. Berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dengan mengamalkan ilmu, kemampuan, atau profesionalisme yang dilandasi pengharapan terhadap keridoannya, sehingga membawa manfaat bagi umat dan orang banyak. A diamond is coal that formed with extra long and high pressure. Sebuah berlian adalah sebuah batuan yang berbentuk menjadi demikian berharga oleh tekanan dan waktu yang lama. Tekanan dan proses yang lama biasanya akan membentuk karakter dan kepribadian seseorang menjadi lebih tabah, solid dan berkualitas. Seperti halnya ditemukan pada kutipan, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang akan membunuhmu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Kita tutup dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Ihya Ulumuddin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, kemiskinan dan kekayaan adalah dua kendaraan. Aku tidak peduli mana di antara kedua yang aku naiki. Jika kemiskinan, maka sesungguhnya di dalamnya ada banyak kesabaran. Dan jika kekayaan, maka di dalamnya ada banyak kemurahan. Demikian saudaraku, marilah sama-sama kita renungi sifat Al-Wahhab ini dan kita jadikan menjadi kepribadian kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan sehingga kita memberi kemanfaatan bagi orang banyak dan diri kita sendiri termasuk keluarga dan juga umat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.